nama kami mahasiswa Universitas Respati Yogyakarta, Fakultas Sains dan Teknologi, Program Studi Informatika. Kami mahasiswa angkatan 2024. Pada video kali ini kami akan membahas terkait deep learning untuk klarifikasi gambar 5 jenis hewan: kucing, sapi, anjing, kuda, dan domba. Pertama-tama perkenalkan, saya Aryan Adiputra Tarandapu dengan NIM 2422109 dan ada 3 orang rekan saya yang di samping kanan. Perkenalkan, nama saya Nurmansyah dengan NIM 2422106. Baik, perkenalkan, nama saya M. Abdul Majid Hafiz dengan NIM 242210007. Perkenalkan, nama saya Ivoni Melati Onot dengan NIM 2421012. Sekian presentasi singkat. Sekian perkenalan singkat dari kami kelompok keempat, dan pada presentasi kali ini kami akan membagi poin per poin untuk penjelasannya. Saya akan membahas poin yang pertama. Next, kita langsung lihat video penjelasannya. Good job. Demonstrasi proyek deep learning untuk mengklarifikasi 5 gambar jenis hewan, yaitu kucing, sapi, anjing, kuda, dan domba. Di baris kode awal, karena kami menggunakan Google Colab, pertama-tama kami hubungkan dulu ke Google Drive, tempat database kita disimpan menggunakan Drive Mount. Setelah itu kita import pustaka penting seperti Pandas, NumPy, TensorFlow, dan Matplotlib. Di sini data teks kita dibaca dari file CSV menggunakan Pandas karena format labelnya berbentuk on head and coding. Kita buat fungsi get class label untuk menyatukan menjadi satu kolom label kategori tunggal yang bernama final class label. Nah, selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya, yaitu terkait persiapan data generator. Oke, baik. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan dari rekan saya yang sebelumnya. Nah, di sini saya akan membahas terkait dengan persiapan data generator. Nah, untuk menyuapi gambar ke dalam model deep learning, kita tidak bisa langsung memasukkan gambar mentah begitu saja. Kita perlu menggunakan komponen yang bernama image data generator. Nah, di sini kita melakukan rescaling atau normalisasi piksel gambar dengan membaginya dengan 1/225 agar nilai piksel yang tadinya 0 sampai 255 berubah menjadi skala 0 sampai 1. Ini sangat penting supaya proses training berjalan lebih stabil dan cepat. Nah, kami juga membagi dataset menjadi 80% untuk data pelatihan atau training dan 20% untuk data validasi menggunakan parameter validation split sama dengan 0,2. Nah, dengan fungsi flow from data frame, sistem secara cerdas membaca rute gambar di Google Drive berdasarkan nama file yang tertera di CSV, lalu mengubah ukuran menjadi 224 atau times 224 pixel dalam bentuk batch atau kelompok kecil berisi 32 gambar. Nah, selanjutnya kita akan membedah otak dari AI kita ini bersama rekan saya, yaitu Ivoni, yang akan membedahnya. Kepada rekan saya dipersilakan. Oke, sekarang saya akan membahas arsitektur model. Jadi pada bagian ini kami akan menerapkan teknik transfer learning, yaitu menggunakan model Mobile Net V2 yang sudah terlatih menggunakan jutaan gambar dari ImageNet. Jadi pada kode ini kita akan mengunci atau bukukan bobot aslinya dengan perintah base model trainable false. Jadi kode ini artinya kita hanya memanfaatkan kemampuan Mobile Net V2 ini dalam mengenali bentuk
atau fitur dasar gambar. Jadi di atas model dasar tersebut, di sini kami menambahkan lapisan klasifikasi baru, yaitu polling 2D. Jadi lapisan dropout untuk mencegah overfitting, dan lapisan dense dengan aktivasi softmax yang jumlah neuronnya disesuaikan dengan 5 kelas hewan yang tadi. Setelah semuanya model dikompilasi menggunakan optimizer dan loss, sekarang kita jalankan proses pelatihannya dengan fungsi model sebanyak 5 epos atau perulangan. Jadi selanjutnya untuk bagian performanya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, kawan-kawan, jadi kita bisa melihat hasil akhirnya di mana setelah proses pelatihan sudah selesai, kita evaluasi dengan model, data validasi yang belum pernah dilihat sebelumnya oleh AI menggunakan model evaluate. Nah, untuk melihat hewan apa aja yang sering ditebak oleh AI, kita menggunakan confusion matrix yang dimana bisa kita lihat ya di sini kelas yang terdeteksi itu ada cat, cow, dog, horse, dan sheep. Nah, jadi setelah itu tuh kita bisa melihat pada tabel ini ya, confusion matrix klasifikasi itu kita bisa lihat kalau grafik ini nih menjelaskan secara detail, misalnya apakah AI ini bisa melihat cat, cow, dog, horse, sheep. Nah, jadi bisa kita lihat di grafik ini ya. Nah, jadi di confusion matrix itu dia menggunakan matriks berwarna biru seperti ini, kawan-kawan. Terakhir, agar model itu dia lebih pintar, maka kita akan menjalankan ulang model tersebut. Nah, setelah modelnya itu kita ulang, maka kita akan menyimpan model ke dalam model hewan transfer learning H2 yang dimana format tersebut itu berupa file H5. Kok H2? H5. Oke, lanjut. Mungkin itu saja ya yang dapat kelompok kami dapat jelaskan. Demikianlah proyek deep learning kami pada kali ini. Model terbukti dapat mengenali objek dengan baik berkat metode transfer learning. Terima kasih atas perhatiannya semua. Selamat jumpa.